Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah, kali ini Mimin akan ceritain sebuah film lawas. Ya, hitung-hitung nostalgia lah ya. Apalagi ini adalah sebuah kisah yang sangat menguras air mata. Jadi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin ingetin dulu buat sediain tisu di dekat kamu. Kalau udah, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Cerita berawal ketika seorang wanita bernama Priya mengikuti sebuah festival di Singapura. Dan dia berhasil memenangkan festival tersebut dan mendapatkan hadiah tiket perjalanan dari Singapura ke India dengan kapal pesiar mewah. Sementara itu seorang pria bernama Dev juga sedang berada di Singapura. Namun dia di sana bukan untuk urusan bisnis ataupun urusan penting lainnya. Dia di sana hanya untuk bersenang-senang karena memang sudah sifat Dev ini yang suka mencoba hal-hal baru dan mengunjungi tempat-tempat baru, dan karena dia seorang playboy tentunya juga wanita-wanita baru. Ketika berada di kapal pesiar, para pengunjung pergi ke kamar mereka masing-masing, tak terkecuali Priya. Dev pun juga memasuki kamar yang sama dengan Priya. Priya yang merasa terancam oleh kedatangan Dev kemudian menelpon pihak keamanan. Lalu Priya mengatakan pada keamanan kalau Dev telah memasuki kamarnya tanpa izin. Dev yang juga menganggap ini adalah kamarnya juga tak mau disalahkan. Kemudian keamanan pun menengahi perdebatan mereka. Setelah tiket diperiksa, keamanan memutuskan bahwa Priya yang ternyata salah memasuki kamar Dev. Priya yang merasa bersalah kemudian meminta maaf pada Dev dan meninggalkan kamarnya. Pertemuan demi pertemuan yang tak disengaja sering terjadi di antara mereka. Namun setiap pertemuan selalu berakhir dengan kemarahan Priya, karena Priya tak suka dengan sikap Dev yang menganggap wanita sebagai sesuatu yang dapat dia permainkan. Setelah beberapa kali pertemuan, Dev yang playboy pun seperti biasanya ingin menggoda Priya dan ingin meminta maaf pada Priya, karena dia telah menumpahkan minuman ke gaun yang dipakai Priya kemarin. Priya yang selalu jengkel dengan sikap Dev menolak untuk memaafkannya. Namun Dev memaksa dan berjanji padanya dia tak akan mengganggunya lagi. Hingga pada akhirnya Priya pun mau memaafkan Dev dan juga menerima tawaran Dev untuk mendatanginya jam 7 malam di kamarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ternyata Priya bermaksud ingin mengerjai Dev. Saat tiba di kamar Priya, seperti biasa Dev yang agresif langsung merayu dan menggoda Priya. Namun Priya langsung menunjukkan foto tunangannya. Mengetahui Priya telah bertunangan, Dev pun langsung berubah sikap. Dari sini giliran Priya yang ingin menggoda Dev, namun Dev tak lagi seagresif tadi. Kemudian Dev meminta Priya untuk menjadi temannya. Hubungan pertemanan itu mereka mulai dengan makan bersama dan membicarakan sikap Dev yang sepertinya tak menghargai wanita. Kemudian Priya sebagai teman memberi saran pada Dev untuk tak merusak kepercayaan orang lain. Priya mengatakan kalau sangat mudah untuk mendapat kepercayaan seseorang, bahkan lebih mudah lagi menghancurkannya. Namun yang tersulit adalah menjaga kepercayaan itu untuk tetap utuh. Mendengar hal itu, Dev pun tak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Priya yang berhutang cerita tentang dirinya mulai menceritakannya pada Dev. Dia bercerita bahwa saat berusia 2 tahun dia harus kehilangan orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan. Setelah itu dia hidup di panti asuhan. Dan ketika dewasa dia mulai menjadi guru bernyanyi untuk anak-anak. Hingga pada suatu hari Raj tunangannya datang sebagai tamu utama di acara amal yang dibuatnya. Lalu Raj mengusulkan untuk mendirikan akademi musik dan Priya pun menyetujuinya. Seminggu kemudian Raj mengutarakan niatnya untuk menikahi Priya. Setelah menyelesaikan ceritanya, kemudian Priya dan Dev kembali menjalani kehidupan masing-masing seperti biasanya. Dev tampak kembali menggoda para wanita, sementara Priya kembali menikmati hari-harinya tanpa gangguan Dev. Setelah beberapa saat berlalu, Dev datang menemui Priya dan meminta bantuannya agar dapat berkencan dengan Kamini di sebuah pulau yang merupakan tujuan kapal pesiar selanjutnya. Namun Priya menolak jika harus membohongi ibu Kamini. Namun Dev terus memaksa Priya. Priya yang malu dilihat orang-orang pun akhirnya menerima permintaan Dev. Keesokan harinya mereka tiba di sebuah pulau. Dev langsung mengajak Kamini berkencan mengelilingi pulau. Sebelum berkencan dengan Kamini, Dev mengucapkan terima kasihnya pada Priya dengan mencium pipi kiri, kanan, serta keningnya. Namun ciuman Dev itu seolah menjadi awal benih cinta Priya pada Dev.
Pria terus terbayang dengan ciuman Dev tadi. Lalu entah mengapa dia terus mengikuti Dev dan memandangi Dev yang sedang berkencan dengan Kamini. Bahkan berhayal bahwa yang dikencani Dev saat itu adalah dirinya. Hingga tiba di sebuah tebing, pria yang terus mengikuti Dev terpeleset dan hampir jatuh dari tebing. Dev yang mengetahui pria akan jatuh segera menyusul dan menyelamatkannya. Dev pun menanyai pria kenapa dia sampai di atas tebing. Pria mengatakan kalau dia mengikuti Dev dan dia sendiri pun tak tahu alasannya. Dev yang mendengar jawaban pria langsung terdiam dan memikirkannya. Bahkan saat kembali ke kapal, Dev terus terngiang-ngiang ucapan pria saat berada di pulau. Perkataan pria itu bahkan mampu merubah sikap Dev yang sebelumnya selalu mengejar-ngejar wanita. Kini dia bahkan berani berkata jujur pada Kamini bahwa sebenarnya dia tak mencintainya. Dan dia juga mengatakan kalau dia hanya ingin mempermainkannya saja. Dan Kamini pun langsung menamparnya. Pria yang melihatnya pun tertawa. Namun walaupun begitu, pria juga menghargai perubahan sikap Dev. Kemudian Dev mengatakan untuk pertama kalinya hal seperti itu dia lakukan dan tak tahu apa alasannya. Lalu Dev melanjutkan bahwa perkataan pria saat di pulau itu masih terngiang-ngiang di pikirannya. Pada malam hari, pria dan Dev berbincang mengenai pulau tujuan selanjutnya. Pria mengolok Dev apakah dia sudah menyiapkan wanita selanjutnya untuk dia kencani besok di pulau yang akan mereka kunjungi. Dev berkata bahwa dia akan menemui neneknya. Pria yang menganggap bahwa Dev adalah seorang pria yang suka mempermainkan wanita tentu saja mentertawai dan tak percaya. Keesokan harinya sebelum mereka tiba di pulau, Dev meminta pria jika suatu saat nanti dia berharap pria dapat mempercayainya. Pria pun mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sudah mulai mempercayai Dev. Di perhentian kapal selanjutnya, mereka mampir sejenak ke rumah neneknya Dev. Di sini terdapat sebuah momen antara pria dan neneknya Dev yang terlihat begitu dekat. Pria melayani nenek Dev seperti dia adalah neneknya sendiri. Mereka juga bercerita banyak tentang Dev. Menurut neneknya, Dev adalah orang yang memiliki keterampilan dan dia sangat suka dengan hal-hal baru. Itulah alasannya kenapa Dev tak pernah berdiam lama di suatu tempat, termasuk tak bisa setia pada satu wanita. Menurut neneknya Dev mungkin sedang mencari sesuatu. Dan menurutnya Dev akan berhenti ketika sudah menemukan cinta sejatinya. Ketika nenek Dev menanyakan apa pendapat pria soal perkataannya tadi, pria terlihat hanya diam dan mengalihkan pembicaraan. Pria mengatakan kalau gelang kaki milik nenek Dev sangatlah bagus dan dia menyukainya. Nenek pun berjanji akan memberikannya pada pria. Dev yang saat itu baru kembali dari rumah tetangga neneknya melihat momen kedekatan antara pria dan neneknya. Kemudian Dev memberikan hadiah lukisan kakeknya pada nenek. Kemudian mengajak pria untuk memberikan waktu agar nenek dapat berdua dengan lukisan sang kakek. Di rumah nenek Dev ini juga pria mengatakan kalau ternyata penilaiannya selama ini terhadap Dev telah salah. Dia yang awalnya mengira Dev tak baik hati kini merasakan bahwa Dev adalah orang yang sangat baik. Bahkan kebaikannya menyala dengan sangat terang. Lalu Dev pun mengatakan pada pria kalau api tak akan menyala sendiri tanpa ada yang menyalakannya. Begitupun juga dengan sikap Dev yang berubah beberapa hari terakhir setelah mengenal pria. Setelah kembali dari rumah nenek, pria menangis karena merasakan begitu banyak cinta saat dirinya berada di rumah nenek. Meskipun hanya sesaat, namun keindahan dan kehangatan sebuah keluarga dapat dia rasakan di rumah nenek Dev yang sangat indah untuk dikenang oleh pria. Lalu mereka saling mengucapkan kata perpisahan karena hari ini adalah hari terakhir pertemuan mereka di dalam kapal. Mereka saling meminta agar bahagia bersama pasangannya masing-masing. Namun saat Dev kembali menanyakan alasan pria mengikuti dirinya saat di pulau ketika dia sedang bersama dengan Kamini, pria hanya diam dan tak mau menjawabnya. Melihat itu, Dev yakin jika pria juga mencintainya. Dev ingin agar pria menjadi miliknya. Bulan dan bintang akan menjadi saksi cinta mereka. Ombak lautan yang akan memberkati cinta mereka. Begitulah kata Dev untuk meyakinkan pria. Saat tangan Dev ingin menyentuh kening pria, pria menolaknya. Dia menangisi keadaan kenapa cintanya pada Dev harus datang terlambat. Pria pun menuju kamarnya sambil menangis. Dev datang untuk menemui pria, namun pria menolaknya. Lalu Dev meminta waktu 2 menit untuk bertemu pria dan berjanji akan pergi dari pria untuk selama-lamanya jika pria mau bersumpah bahwa dia tak mencintainya. Pria yang pada kenyataannya sangat mencintai Dev tak sanggup untuk mengucapkannya. Pria hanya mengatakan jika dia meskipun cinta pada Dev namun tak bisa mengkhianati Raj.
Pria pun mengembalikan gaun yang pernah dia terima dari Dev sebelumnya dan meminta Dev untuk segera pergi meninggalkannya. Namun Dev tak mau menerimanya dan meminta pria untuk memakainya besok di atas kapal jika pria memang mencintai Dev dan ingin hidup bersamanya. Namun pria mengatakan kalau Dev tak perlu menunggu hingga esok hari karena jawaban pria adalah tidak. Hari yang ditunggu-tunggu Dev pun tiba. Dia menanti dan memandangi pria di antara kerumunan para penumpang kapal. Dia ingin tahu gaun apa yang dipakai pria yang merupakan jawaban atas cintanya. Dan ternyata meskipun sebelumnya pria menjawab tidak untuk cinta Dev, nyatanya hari itu dia memakai gaun yang diberikan oleh Dev, yang berarti pria menerima cintanya dan ingin hidup bersama dengan Dev. Pria mengatakan alasannya menerima cinta Dev karena dia teringat dengan ucapan nenek Dev untuk mengikuti kata hatinya. Pikiran pria seharusnya mengatakan tidak, karena dia tak bisa mengkhianati Raj. Namun hati pria mengatakan kalau dia sangat mencintai Dev dan ingin bersama dengan Dev. Dev pun juga mengatakan pada pria kalau dia sangat mencintainya dan dia akan menjaga kepercayaan pria terhadapnya. Lalu pria meminta sebuah syarat di mana Dev harus berjanji memenuhinya. Sebuah syarat yang dibuat pada tanggal 14 Agustus di atas sebuah kapal pesiar. Pria mengatakan mereka akan bertemu lagi setelah 6 bulan tepat pada tanggal 14 Februari pada hari Valentine di pintu gerbang India. Dan sebelum hari itu mereka tak boleh ada yang saling menemui, dan jika salah satu dari mereka tak datang maka tak ada yang boleh menyalahkannya, dan harus belajar melupakan satu sama lain. Dev pun menyetujuinya dan berjanji kalau dia pasti akan menemui pria di sana. Syarat itu juga mengakhiri pertemuan mereka di dalam kapal pesiar, lalu mereka pun dijemput oleh pasangannya masing-masing. Di rumah terlihat Dev yang sedang diingatkan temannya agar tak meninggalkan Anita, karena jika Dev melakukannya maka para kreditor akan mengambil semua yang dimilikinya. Lalu tiba-tiba Anita menelpon, namun Dev tak mau berbicara dengannya. Karena Dev yang tak mau berbicara dengan Anita, dia pun mendatangi rumah Dev. Dia mengajak Dev ke sebuah perayaan yang diadakan di rumah mewah yang akan menjadi hadiah Dev jika menikah dengan Anita. Namun Dev yang sudah menemukan cinta sejatinya yaitu pria, dengan terang-terangan menolak menikah dengan Anita. Bahkan di depan media Dev seakan tak peduli dengan reputasinya. Ternyata di sana juga ada Raj, tunangan pria, yang memuji sikap Dev. Raj yang belum tahu jika yang dicintai Dev adalah pria tunangannya. Dan benar saja sepulang dari ayah Anita, rumah dan mobil Dev disita oleh kreditor. Namun Dev tak menyesal, dan dia menerima keadaannya dan dia mau memulai hidupnya dari awal dengan menjadi seorang pelukis. Sepulang bekerja melukis zebra cross, Dev menyibukkan dirinya dengan melukis sebuah lukisan untuk dia jual. Ada sebuah lukisan yang tak akan pernah dia jual, yaitu sebuah lukisan momen di mana pria yang sedang melayani nenek Dev. Lukisan itu sangat berarti baginya dan hanya pria yang tahu akan momen itu. Lukisan itu akan dia berikan pada pria. Di tempat lain, pria yang ada di rumahnya sedang menulis surat untuk Dev. Dia ingin meminta maaf pada Dev karena dia tak bisa menepati janjinya untuk menemuinya pada hari Valentine nanti. Itu karena dia tak bisa menolak menikah dengan Raj karena semua bantuan yang diberikan Raj padanya dan keluarga pria di panti asuhan. Pria tak bisa menyakiti hati Raj dengan semua yang telah dia berikan padanya. Keesokan harinya Raj menemui pria. Dia bercerita pada pria bahwa saat pria berada di Singapura ternyata Raj telah jatuh cinta pada seorang wanita lain bernama Maya. Namun setelah mengingat pria, dia terpaksa melupakan cintanya pada Maya. Lalu Raj bertanya apakah yang dilakukannya benar. Pria menjawab kalau yang dilakukan Raj itu salah. Dia seharusnya mempertahankan cintanya karena tak ada alasan lain yang lebih tinggi dari cinta. क्योंकि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता. अगर तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए. Mendengar jawaban pria seperti itu, Raj langsung menanyakan pada pria, kenapa pria juga ingin meninggalkan Dev hanya karena bantuan yang diberikan Raj padanya. Sedangkan Dev, dia telah rela mengorbankan semuanya, termasuk reputasinya demi cintanya pada pria. Ternyata cerita Raj tadi hanyalah karangannya saja untuk menyinggung pria yang ingin meninggalkan Dev. Inilah pengorbanan cinta yang ditunjukkan oleh Raj. Dia tak marah pada pria dan dia dengan besar hati malah mendukung pria untuk bisa bersama Dev. Begitu besar hati Raj untuk menerima kenyataan itu, meskipun dia sendiri menahan rasa sakit yang sangat perih di hatinya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Dev dan pria pun tiba.
Mereka sangat berbahagia menyambut hari di mana mereka akan bertemu setelah 6 bulan dan akan langsung segera melangsungkan pernikahan. Namun hari itu tepat pada tanggal 14 Februari, pria yang di tengah perjalanan menuju ke gerbang India mengalami kecelakaan yang sangat parah. Bahkan dia harus kehilangan kedua kakinya. Dev yang masih berharap pria akan datang menemuinya, menunggunya hingga keesokan hari. Lalu Dev pun pulang ke rumahnya dengan perasaan kecewa dan sangat sedih. Sedangkan pria yang berada di rumah sakit juga baru menyadari bahwa dia kini telah kehilangan kedua kakinya. Dia sangat merasa sedih atas nasib buruknya. Ditambah lagi sebuah harapan yang sangat dia inginkan kini lenyap karena keadaannya. Dia juga merasa kecewa karena tak bisa memenuhi janjinya pada Dev. Hari demi hari Dev masih dilanda kesedihan karena merasa kepercayaannya harus dikhianati oleh seseorang yang sangat dia cintai. Bahkan dari orang yang mengajarkan Dev untuk menjaga kepercayaan orang lain. Kesedihan Dev tak sampai di sana. Saat dia duduk merenung, temannya Natu memberikan sebuah surat dari kampung neneknya yang mengabarkan kalau nenek telah meninggal dunia. Air mata yang belum kering kini harus keluar lagi untuk menangisi kepergian neneknya untuk selama-lamanya. Seorang paman yang merupakan tetangga neneknya mendatangi Dev dan memberikan gelang kaki nenek. Dia mengatakan harapan terakhir neneknya yang ingin gelang kaki miliknya diberikan pada pria. Dev yang mendengarnya pun bertambah sedih karena dia tak mungkin bisa memenuhi harapan nenek. Dia hanya bisa menangisi nasibnya yang harus kehilangan neneknya untuk selama-lamanya dan dikhianati oleh orang yang sangat dia cintai. Di dalam sebuah pertunjukan teater, secara tak sengaja Dev dan pria menonton sebuah drama dengan kursi penonton yang berjauhan. Mereka tak tahu bahwa mereka di tempat yang sama. Dev menonton teater karena ajakan dari temannya untuk menghibur Dev yang terus bersedih. Namun cerita dalam drama teater itu sama persis dengan cerita cinta Dev yang dikhianati oleh pria. Mereka menonton drama teater sambil menangisi kisah cinta mereka. Setelah drama usai, Dev bertemu dengan pria saat akan pulang. Dev yang ingat dengan syarat pria saat di kapal menyapa pria seolah mereka tak pernah kenal sebelumnya. Meskipun begitu, tangis mereka menunjukkan bahwa hati mereka sangat ingin memeluk satu sama lain. Dari pertemuan itu, Dev mengira bahwa pria telah mengkhianatinya dan telah menikah dengan Raj. Lalu Raj yang tak ingin ada salah paham antara Dev dan pria segera akan menyusul dan menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Dev. Namun pria meminta Dev untuk tak melakukannya. Dia ingin menanggung semua beban hidupnya sendiri saja dan tak mau Dev juga akan terlibat menanggung nasibnya. Dalam kekecewaan Dev yang begitu dalam, dia berencana untuk meninggalkan semua kenangannya dan dia ingin meninggalkan kota dan tinggal di rumah neneknya untuk selama-lamanya. Lalu saat dia mengambil baju dari lemari, dia menjatuhkan gelang kaki peninggalan nenek. Dia pun teringat dengan permintaan terakhir neneknya untuk memberikan gelang kakinya pada pria. Sementara itu, pria yang sedang bersantai di ruang tamu kedatangan tamu yaitu Dev. Setelah dipersilahkan masuk oleh pria, Dev mengatakan pada pria kalau dia ingin meminta maaf padanya karena dia tak datang di gerbang India pada hari Valentine. Dia juga mengatakan kalau dia pasti melukai hati pria. Dia meminta maaf karena telah membuat pria menunggu di gerbang India hingga keesokan harinya. Semua yang dikatakan Dev itu sebenarnya adalah pengalamannya yang menunggu pria di gerbang India untuk menyinggung pria. Pria yang menyadari maksud dari Dev meminta Dev menyudahi perdebatannya dan melupakannya. Dia mengingatkan pada Dev tentang janji yang mereka ucapkan, di mana jika salah satu dari mereka berdua tak ada yang datang, maka setelahnya mereka tak boleh menyalahkan dan melupakan satu sama lain. Dev yang kecewa pada pria juga mengingatkan pria tentang perkataannya pada Dev, yaitu sangat mudah mendapat kepercayaan seseorang, lebih mudah lagi menghancurkannya. Namun yang tersulit adalah menjaga kepercayaan itu. Dev mengatakan kalau prialah yang mengajarinya untuk menjaga kepercayaan seseorang. Namun pria sendiri tak bisa melakukannya. Sebelum pergi, Dev ingin memasangkan gelang kaki neneknya ke kaki pria. Namun pria yang tak ingin kondisinya diketahui oleh Dev langsung mengatakan kalau dia akan memakainya sendiri.
Dev yang belum menyadari pun ingin berpamitan pulang. Goodbye, Dave. Goodbye, Priya. Namun dia ingin bercerita sedikit soal lukisan yang dia buat hanya untuk Priya. Dev mengatakan kalau lukisan yang akan dia berikan pada Priya kini sudah dimiliki oleh seseorang yang sangat mengerti tentang makna lukisan itu. Dia menceritakan kalau manajernya memberikan lukisan itu pada seorang wanita yang tak memiliki kaki. Seketika itu dia teringat dengan ucapan Priya yang menolak untuk dipasangkan gelang kaki dengan seperti ketakutan. Dev yang penasaran pun menelusuri ruangan demi ruangan untuk mencari lukisannya yang katanya dibeli oleh wanita yang tak memiliki kaki. Dan benar saja lukisan itu ada di dalam kamar Priya, yang berarti Priyalah yang dimaksudkan manajer Dev. Dev yang mengetahui keadaan Priya yang telah kehilangan kedua kakinya tak bisa membendung air matanya. Dia merasa tak tega dengan nasib buruk yang dialami Priya. Lalu Dev menuju ke tempat Priya dengan tatapan yang sangat haru sampai matanya berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Dia tak sanggup berkata apa-apa. Dia pun memeluk Priya dan menangisi nasib Priya dan pengorbanan Priya yang ingin menanggung semuanya sendiri tanpa melibatkan Dev. Di akhir film, Dev dan Priya akhirnya melangsungkan pernikahan. Lagi-lagi cinta perlu pembuktian. Pendeta meminta kedua mempelai untuk berkeliling. Mengetahui Priya yang tak bisa berkeliling karena tak memiliki kaki, Dev membuktikan cintanya bahwa Dev yang akan menjadi kaki Priya karena sudah sepantasnya cinta harus saling melengkapi. Dan film pun selesai. Itulah kisah cinta antara Dev dan Priya yang begitu mengharukan. Begitu besar pengorbanan cinta mereka. Bukan masalah pengorbanan saja, namun rintangan yang begitu berat juga harus mereka lewati demi mempertahankan cinta sejatinya. Cinta akan selalu menemukan jalannya, sekalipun jalan itu terasa sulit, namun selalu menampakkan keindahan di setiap sisi. Cinta bukan hanya sekedar pengorbanan, namun cinta juga perlu pembuktian. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Akhir kata Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.